Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anugrah Yafifawas Narwisanto dari kelas S1 TRS 11B, NIM saya 23111101057. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan rangkuman materi saya mengenai komunikasi data. Di video ini tujuannya adalah untuk memenuhi tugas komunikasi data yang diampu oleh Bapak Prasetyo Wilyantoro. Nah, kita akan lanjutkan ke videonya. Let's go. Kita lanjutkan videonya. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman materi komunikasi data. Bab pertama adalah pengantar komunikasi data. 1. Komunikasi data. Makna katanya, komunikasi adalah berbicara atau bertukar informasi. Data sendiri adalah informasi yang dipertukarkan antar dua atau lebih perangkat. Definisinya, komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan data atau informasi dari dua atau lebih alat yang terhubung dalam sebuah jaringan. Proses ini melibatkan pengiriman data elektronik melalui beberapa media seperti kabel koaksial, fiber optik, radio link, dan sinar laser. Komunikasi data memungkinkan pengiriman data berjumlah besar dari satu tempat ke tempat yang lain secara lebih efisien dan memudahkan pengelolaan dan pengaturan data. Parameter dalam komunikasi data ada 4. Yang pertama, tujuan atau penerima harus benar dan sesuai. Maksudnya, data harus dikirimkan ke tujuan yang tepat, sesuai, untuk memastikan penggunaan yang efektif. Kedua, data tidak boleh diubah. Maksudnya, data harus tetap utuh dan tidak diubah selama pengiriman untuk memastikan integritas informasi. Ketiga, waktu pengiriman atau delay. Maksudnya, waktu yang dibutuhkan untuk mengirimkan data dari sumber ke tujuan harus sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Dan yang terakhir adalah jitter. Variasi waktu antara paket-paket data yang dikirimkan yang dapat mempengaruhi kualitas transmisi data. Parameter-parameter ini sangat penting dalam merancang dan mengelola sistem komunikasi data yang efektif dan efisien. Selanjutnya, nomor 2, komponen. Di komponen ini terdapat 5. Yang pertama, data adalah informasi yang dikirimkan melalui jaringan termasuk berbagai jenis data seperti teks, gambar, audio, dan video. Kedua, pengirim adalah alat atau perangkat yang mengirimkan data ke tujuan seperti komputer, smartphone, atau server. Ketiga, penerima adalah alat atau perangkat yang menerima data yang dikirimkan. Keempat, media transmisi adalah jalur yang digunakan untuk mengirimkan data seperti kabel twisted pair, fiber optik, atau gelombang radio. Dan yang terakhir, kelima, protokol adalah aturan yang digunakan untuk mengatur cara data dikirimkan dan diterima seperti TCP/IP, HTTP, atau PTP. Nah, di kanan ini adalah contoh gambarnya. Selanjutnya, 3. Aliran data. Di dalam aliran data ini terdapat 3. Yang pertama, simplex adalah aliran data yang hanya berlangsung dalam satu arah, yaitu dari pengirim ke penerima. Contohnya, radio broadcast. Kedua, half duplex adalah aliran data yang berlangsung dalam dua arah, tetapi hanya satu arah dapat digunakan pada suatu waktu. Contohnya, walkie-talkie. Ketiga adalah full duplex. Aliran data yang berlangsung dalam dua arah secara simultan, memungkinkan pengiriman dan penerimaan data secara bersamaan. Contohnya, telepon. Di gambar di samping adalah contoh aliran data. Selanjutnya, bab kedua adalah OSI dan TCP/IP, enkapsulasi dan dekapsulasi. Di dalam bab 2 ini, pemodelan OSI dan TCP/IP ada 5. Pertama, 1. Fungsi model OSI dan TCP/IP adalah mempelajari proses komunikasi antar perangkat dalam jaringan. Kedua, model OSI dan TCP/IP dijabarkan dalam konsep layer. Ketiga, masing-masing layer menjalankan fungsi yang spesifik dan berbeda antar layer. Keempat, fungsi masing-masing layer tersebut dijalankan secara berurutan untuk memungkinkan komunikasi data yang efektif. Dan yang terakhir, kelima, aplikasi atau protokol
Dalam menjalankan fungsi tersebut, model OSI dan TCP/IP memerlukan aplikasi atau protokol yang sesuai. Aplikasi atau protokol tersebut digunakan untuk mengatur bagaimana data dikirimkan dan diterima melalui jaringan. Selanjutnya, OSI dan TCP/IP. Konsep OSI dan TCP/IP berfungsi untuk mempelajari proses komunikasi antar perangkat. Masing-masing layer menjalankan fungsi yang spesifik dan berbeda. Layer akan dijalankan secara berurutan. Nah, gambar di samping adalah contoh OSI model TCP/IP. Di dalam OSI model terdapat terdapat 7 OSI. Yang pertama application, presentation, transport, network, data link, dan physical. Di TCP/IP dibagi lagi OSI modelnya. Di dalam TCP/IP application mencakup application, presentation, session. Di TCP/IP transport mencakup transport di OSI model. TCP/IP internet di OSI-nya mencakup network, dan yang terakhir di TCP/IP network interface berisi data link dan physical. Selanjutnya, enkapsulasi dan dekapsulasi. Enkapsulasi adalah proses membungkus data dalam bentuk yang dapat dipahami oleh protokol jaringan. Sedangkan dekapsulasi adalah proses membungkus data yang telah diterima. Yang di bawah ini adalah gambar contohnya. Selanjutnya, PDU atau protokol data unit adalah data yang terdapat pada masing-masing layer. Nah, di bawah ini adalah gambar contohnya. Bab ketiga adalah layer aplikasi. Layer aplikasi ini adalah lapisan teratas dalam model Open System Interconnection atau OSI yang bertanggung jawab untuk memberikan layanan kepada aplikasi dan memastikan komunikasi efektif antara sistem komputer dan jaringan yang berbeda. Layer ini memastikan bahwa aplikasi dapat berinteraksi dengan aplikasi lain dan pengguna, menghandle berbagai fungsi seperti transfer data, autentikasi, dan pemulihan kesalahan. Protokol yang digunakan dalam layer aplikasi ada 5. Yang pertama, Domain Name System atau DNS. Kedua, Hypertext Transfer Protocol atau HTTP. Ketiga, Simple Mail Transfer Protocol atau SMTP. Keempat, File Transfer Protocol atau VTP. Dan yang terakhir, kelima, ada Dynamic Host Configuration Protocol atau DHCP. Fungsi utamanya dari layer aplikasi adalah untuk menyediakan layanan dan aplikasi seperti web browsing dan email, menerjemahkan data, menangani komunikasi, dan menyediakan manajemen jaringan. Selanjutnya, bab keempat ada layer transport. Layer transport sendiri adalah lapisan keempat dalam model Open System Interconnection atau OSI dan bertanggung jawab untuk komunikasi ujung ke ujung melalui jaringan. Layer ini menyediakan komunikasi logis antara proses aplikasi yang berjalan pada host yang berbeda dalam arsitektur. Transport layer juga berfungsi sebagai penghubung antara lapisan aplikasi dan lapisan internet, memastikan bahwa data yang dikirimkan oleh aplikasi dapat diterima dengan benar oleh penerima. Fungsi utama dari layer transport adalah komunikasi ujung ke ujung, segmentasi, reliability, flow control, dan multiplexing. Protokol di layer transport ada 3, yaitu 1. Transmission Control Protocol atau TCP. Kedua, UC Datagram Protocol atau UDP. Ketiga, Datagram Congestion Control Protocol atau DCCP. Selanjutnya, bab kelima ada layer network. Di layer network ini adalah lapisan ketiga dalam model OSI yang bertanggung jawab untuk menghubungkan jaringan yang berbeda dan memastikan komunikasi efektif antara host yang berbeda. Lapisan ini juga dikenal sebagai lapisan internet karena memainkan penting dalam membuat internet berfungsi. Fungsi utama dari layer network adalah
menghubungkan jaringan, routing, pengiriman paket, fragmentasi, accessibility, dan pengawasan alamat. Di dalam layar transport ini memiliki 5 protokol. Yang pertama adalah IP atau Internet Protocol. Adalah protokol yang digunakan untuk mengirimkan data dalam paket yang disebut datagram. Kedua, ARP atau Address Resolution Protocol. Adalah protokol yang digunakan untuk mengetahui alamat fisik dari sebuah komputer berdasarkan alamat IP. Ketiga, ada RARP atau Reverse Address Resolution Protocol. Adalah protokol yang digunakan untuk mengetahui alamat fisik melalui IP komputer. Keempat, ada ICMP atau Internet Control Message Protocol. Adalah protokol yang digunakan untuk mengirim notifikasi datagram yang mengalami masalah pada hostnya. Dan yang terakhir, kelima, ada IGMP adalah Internet Group Management Protocol. Protokol yang digunakan untuk memberikan fasilitas message yang simultan kepada grup penerima. Selanjutnya, bab ke-6 ya, ada layer data link. Di bab ini, layer data link sendiri adalah lapisan kedua dalam model OSI yang bertanggung jawab untuk menghubungkan jaringan yang berbeda dan memastikan komunikasi efektif antara host yang berbeda juga. Di dalam layer data link ini memiliki fungsi. Yang pertama, framing. Adalah layer data link membagi paket data yang diterima dari layer network menjadi frame-frame yang lebih kecil dan mengirimkan frame-frame tersebut ke layar fisikal. Frame-frame ini terdiri dari header yang berisi informasi tentang isi, sumber, dan tujuan, serta isi frame itu sendiri. Kedua, addressing. Adalah layer data link mengenkapsulasi alamat MAC atau media access control atau alamat fisik sumber dan tujuan dalam header frame untuk memastikan pengiriman data antar jaringan. Ketiga, error control. Adalah layar data link memastikan keandalan penerimaan data dengan mendeteksi dan memperbaiki kesalahan yang terjadi selama transmisi. Hal ini dilakukan dengan menggunakan teknik error detection dan correction. Keempat, flow control. Layar data link mengatur laju transmisi data dalam jaringan untuk memastikan bahwa data tidak terlalu cepat atau terlalu lambat dikirimkan. Dan yang terakhir ada access control. Adalah layar data link mengatur akses ke dalam media menggunakan alamat net atau dan mengontrol bagaimana frame dikirimkan ke tujuan. Di dalam layar data link ini memiliki 3 protokol, yaitu 1. Ethernet, Wi-Fi, dan EPP. Selanjutnya, bab ke-7, layar fisik. Di dalam layar fisik ini memiliki pengertian adalah lapisan pertama dalam OSI yang bertanggung jawab untuk mengatur transmisi data secara fisik antara perangkat dalam jaringan komputer. Lapisan ini mendefinisikan antarmuka dan mekanisme untuk meletakkan bit-bit data di atas media jaringan, seperti kabel, radio, atau cahaya. Fungsi dalam layar fisik ini adalah 1. Mengubah data digital menjadi sinyal fisik. Layar fisik mengubah data digital menjadi sinyal fisik yang dapat dikirim melalui media transmisi. Kedua, mengatur transmisi data. Maksudnya, layar fisik mengatur transmisi data secara fisik antara perangkat dalam jaringan komputer, termasuk pengaturan tegangan, frekuensi, bitrate, dan metode enkapsulasi sinyal. Terakhir, ketiga, menggunakan media transmisi. Maksudnya, layar fisik menggunakan media transmisi seperti kabel tembaga, serat optik, atau gelombang radio untuk mengirimkan data. Komponen pentingnya dalam layar fisik ini atau physical layer seperti media transmisi, interface sinyal, dan sinyal. Dan yang terakhir, bab ke-8, perhitungan performasi jaringan. Di dalam perhitungan performasi jaringan ini memiliki delay dan jitter. Delay sendiri adalah waktu yang dibutuhkan data untuk menempuh jarak
hingga diterima oleh perangkat tujuan. Delay dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti jarak, media fisik, kognitif, atau waktu yang lama. Delay yang besar dapat mempengaruhi kualitas data yang ditransmisikan. Dan jitter sendiri adalah variasi delay antar paket yang terjadi pada jaringan. Jitter menunjukkan seberapa tidak konsisten waktu yang dibutuhkan paket data untuk mencapai tujuan. Kesimpulan dari video presentasi saya adalah kita dapat mengetahui apa itu definisi komunikasi data, layer-layer yang ada dalam POSI dan TCP/IP, dan kita dapat mengetahui fungsi dari masing-masing layer, serta kita dapat mengetahui protokol apa saja yang ada pada layer tersebut. Sebelum saya akhiri, saya akan menyampaikan kalimat motivasi, yaitu jangan pernah menyerah saat hidup memberi kita 100 alasan untuk bersedih dan menangis. Jangan pula menyerah ataupun berkeluh kesah dengan keadaan hidup kita sekarang. Sebab apa yang kita sekarang anggap kurang bisa jadi sangat berlebih bagi orang lain yang nasibnya kurang beruntung dibandingkan dengan kita. Sekian dari saya, apabila ada salah kata dan saat presentasi tadi saya mengalami sedikit kesalahan dalam menyampaikan informasi, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.